Mulai ya, Bu? Nggih, monggo, Pak. Oke. Assalamualaikum Ibu Napsa. Waalaikumsalam, Pak Yuda. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Ibu Napsa? Iya, Pak, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kalau perasaannya Ibu Napsa hari ini bagaimana? Iya, alhamdulillah perasaannya hari ini senang karena bisa bertemu Pak Yuda dan menyampaikan beberapa hal. Oke. Oh iya, dengar-dengar nih kemarin Ibu Napsa itu kan WA ke saya, katanya mau minta waktu saya untuk melakukan coaching. Bener apa enggak ya, Bu? Iya, betul sekali, Pak. Saya mau menceritakan apa yang terjadi di kelas saya beberapa belakangan ini, Pak. Oke. Iya, iya Bu, betul. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan ya? Tadi maaf Bu, kurang dengar tadi masalahnya jaringannya gitu. Oh iya iya iya. Iya, Pak, Apa yang mau Ibu ceritakan ya? Heeh, heeh. saya akan menceritakan yang saya rasakan akhir-akhir ini, Pak, tentang bagaimana murid-murid saya, mereka itu kurang menjaga kebersihan, kemudian ada yang tidak menjalankan tugas piket dengan baik, Pak Yuda. Oh, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Iya, jadi saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang kesadaran peserta didik saya untuk menjaga kebersihan, juga menjalankan tugas piket, Pak Yuda. Baik. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu tadi kurang peduli terhadap kebersihan di kelas? Tadi kan kurang menjaga kebersihan di kelas gitu ya, Bu? Iya, Iya. Pak. Hal apa Betul. saja itu, Bu, yang kurang supaya muridnya tadi kurang peduli terhadap kebersihan di kelas gitu? Iya, Pak, saya belum memahami betul gitu ke anak-anak saya. Mungkin mereka itu, kesadarannya tentang menjaga kesehatan, kemudian Iya. tentang menjaga kebersihan di kelasnya itu masih kurang sekali, seperti itu, Pak Yuda. Oke, baik. Dari kalau kita bikin skala ini, Bu, kalau 1 sampai 10, di mana nih posisi kepedulian kesadaran terhadap kebersihan murid-murid Ibu? Iya, mereka itu ada di berapa ya? Mungkin 6, Pak Yuda. Oh, begitu. Iya. Kalau menurut Ibu nih, apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu itu peduli terhadap kebersihan kelasnya, Bu? Iya ya, jadi mereka itu masih belum punya rasa kalau kelas yang bersih itu membuat nyaman belajar, membuat Iya. senang di kelas, seperti itu, Pak. Wah, saya sependapat nih sama Ibu tadi. Kalau Oke. anak-anak mungkin masih belum em, menginginkan ya suasananya itu belum merasakan suasananya bersih dan nyaman ya. Iya, Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat kelas ini menjadi bersih dan nyaman, Bu? iya, Pak. Jadi kalau kelasnya mereka bersih, nyaman, itu kan anak-anak nantinya belajarnya juga senang, betah seperti Iya. itu. Tentunya ya mereka harus kesadarannya muncul, Pak, begitu dari diri mereka sendiri. Itu yang masih saya sangat sulit, Pak. Oke, lalu Ibu tadi membahas tentang tugas piket nih. Iya. Kalau menurut Ibu, mengenai tugas piket yang diberikan kepada murid-murid, Ibu itu, apakah penyebabnya sehingga kurang terlaksananya dengan baik, Bu? Jadi anak-anak saya itu kalau piket, itu kejatah bagian belakangnya itu mereka nggak sapu. Jadi mereka Oh, yang gitu. nyapunya tuh bagian yang depan. Kemudian Hmm. udah pengen cepet-cepet pulang, seperti itu, Pak. Jadi ya mereka masih belum, apa ya, belum muncul. Yang penting yang bagian terlihat oleh gurunya saja yang disapu. Jadi yang belakangnya masih belum bersih seperti itu. Jadi tanggung jawab mereka masih sedikit sedikit sekali, seperti itu, Pak. Berarti kesadaran sama tanggung jawabnya nih belum penuh lah intinya ya, Bu. Iya kok, betul. Kalau boleh tahu nih, Bu, bagaimana nih Ya, cara memunculkan kesadaran dan tanggung jawab tersebut? iya Pak. Mungkin yang harus saya lakukan adalah memberi contoh mereka, eh, menunggui mereka juga mungkin supaya ya walaupun ditungguin harapannya bukan karena ih ada bu guru, kita piketnya
ditungguin nih gitu. Semoga sih tidak, tapi pelan-pelan coba saya nanti tetap membersamai mereka juga saat mereka piket, seperti itu, Pak. Iya, iya, saya sependapat sama Ibu tuh tadi. Nah, Iya, sekarang jadi sekarang nih rencana Ibu Nafsa untuk menyelesaikan masalah ini apa ya, Bu? iya Pak, rencana saya ke depannya eee, tugas piketnya tetap harus dilaksanakan seperti itu, jadwalnya harus tetap dilaksanakan oleh anak-anak. Kemudian mungkin bisa ditambahi dengan, pembuatan poster di mana kelas yang bersih itu dapat membuat nyaman belajar, seperti itu. Kemudian kalau ada sampah yang berserakan di kelas atau di laci, supaya langsung dapat diambil seperti itu, Pak. Jadi programnya adalah lihat sampah ambil seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk mengurangi penggunaan penggunaan plastik di kantin seperti itu, saya menyuruh mereka untuk membawa botol minum, Pak, tumbler seperti itu. Seperti itu tidak ya, Pak? Wah, luar biasa nih rencana Ibu. Tadi ada kurang lebih ada 4 ya, Bu. Tadi tugas piket Iya, dilakukan kembali, kemudian mungkin membuat poster ya tentang menjaga kebersihan lingkungan di ruang kelas. Kemudian tadi program Lisa, Wah ya, Ibu. iya, Pak. Lihat, lihat ambil sampah apa? Lihat sampah ambil, Pak. Oke, iya baik. Itu baik sekali, Bu, supaya anak itu terbiasa mengambil sampah. Kemudian yang terakhir membawa tumbler itu untuk mengurangi Penggunaan penggunaan sampah plastik ya, Bu. plastik, iya, Iya, saat itu luar biasa bagus sekali. Nah, mudah-mudahan ini saya doakan semoga berhasil. iya, Tapi Pak, nih, amin. kira-kira Bu, G. dari rencana aksi yang nanti Ibu lakukan ini, yang tadi, apa tidak ada tidak ya pihak-pihak yang diikut sertakan dalam program tadi, Bu? Iya, Pak, tentu tentu saya tidak bisa berjalan sendiri, Pak. Saya harus melibatkan seluruh warga sekolah. Saya harus bekerja sama dengan guru dari siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kebetulan saya di kelas 6, jadi semoga tanggung jawab itu sudah mulai dipupuk dari kecil, dari kelas 1, seperti itu. Jadi, tentunya bersama-sama kita, Pak, di sekolah, seperti itu. Iya, betul sekali, Bu, kalau rencana itu harus didukung oleh semua warga sekolah. Baik, terus kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini tadi? Iya, komitmen saya semoga dari 4 rencana yang tadi saya, rencanakan dapat terlaksana sepenuhnya, anak-anak dapat menjalankan tugas piketnya, kemudian poster yang ditempel itu tidak hanya, tidak hanya sebagai hiasan saja, tapi mereka juga dapat memaknai, kemudian program lihat sampah ambil juga tidak karena disuruh terus, tapi memang betul sadar dari mereka. Kemudian komitmen saya untuk program membawa tumbler itu juga semoga terlaksana dan anak-anak juga senang, tidak merasa terpaksa seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali nih, Bu. Saya sangat mendukung dari rencana Ibu yang akan dilakukan supaya anak itu memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap kebersihan kelasnya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dari Ibu Nafsa. Ya, Begitu, Ibu. baik, Pak Yuda. Terima kasih banyak waktunya. Saya sudah dapat berbagi dengan Pak Yuda. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Ibu. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, siap, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum, Pak Yuda. Waalaikumsalam, Ibu Nafsa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah nih, baik. Cuacanya lagi mendukung nih, nggak hujan. Oh iya, alhamdulillah. Kalau perasaan Pak Yuda bagaimana perasaannya, Pak? Perasaan saya bertemu sama Ibu Nafsa nih, senang. Tapi Oke, ada beberapa hal nih yang sebanyak lagi ada pikiran, Bu. kayak gitu. Iya, kemarin katanya Pak Yuda meminta waktu saya untuk melakukan coaching, Pak. Iya, betul sekali nih, Bu. Begini nih, saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Oke, oke. Bagaimana, Pak? Apa yang mau diceritakan, Pak Yuda?
Oke, baik Bu. Nih, begini, akhir-akhir ini nih saya merasa kalau murid-murid di kelas yang saya ajar ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Selain itu juga banyak murid kalau saya beri tugas, itu yang mengerjakan hanya sekitar 50%-an Bu, begitu. Oh, iya, oke oke. Jadi, apa Pak Yuda yang diharapkan dari obrolan kita hari ini? Kalau obrolan yang saya harapkan nih Bu, dari saya cerita sama Ibu, ini permasalahan saya tadi tentang antusiasme murid dan siswa yang tidak mengerjakan itu supaya bisa terselesaikan, Bu. Oke oke, bismillah ya Pak. Hal Ya. apa saja nih menurut Pak Yuda, yang membuat murid-murid Pak Yuda itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya ini kurang antusias itu adalah yang pertama, pembelajarannya yang saya berikan sepertinya sedikit membosankan, kemudian terlalu monoton, dan saya juga mungkin dominan untuk berbicara atau ceramah begitu. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dan aktif dalam berbicara pada saat pembelajaran yang saya ajarkan, Bu. Begitu, jadi Pak Yuda terlalu, mendominasi kelas begitu Pak? Betul, iya Ibu. Oke, jadi kira-kira apa ya supaya antusias, peserta didik itu muncul, apa yang dapat membuat hal tersebut, meningkat Pak? Menurut saya nih, murid-murid saya itu mungkin menginginkan pembelajaran yang asik, Bu. Jadi tidak membosankan lah supaya mereka tuh lebih aktif sehingga anak-anak itu lebih senang dalam pembelajaran saya. Itu mungkin seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali Pak Yuda. Jadi tidak Pak Yuda terus yang, berbicara seperti itu ya di depan kelas. Iya, Bu. Kalau anak-anak di kelas itu kira-kira apa ya, yang membuat mereka menjadi asik dan nggak bosan dalam pembelajaran, Pak Yuda? Menurut saya kalau supaya anak-anak itu asik dan tidak bosan, itu pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Oke. Jadi murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin ada selingan ice breaking Ibu, atau games lah. Games supaya pembelajaran itu lebih menarik dan mengasihkan, tidak membosankan begitu Ibu. Oh ya, oke oke. Bagus sekali Pak, ada ice breaking ya Pak Yuda. Itu banyak sekali modelnya, tentu akan meningkatkan juga antusias anak-anak dalam belajar. Lalu kemudian tadi Pak Yuda juga menyampaikan hanya 50% peserta didik Pak Yuda yang mengumpulkan tugas. Seperti itu Pak. Kira-kira apa ya penyebabnya? Kalau yang penyebab anak itu jarang mengumpulkan tugas yang 50% itu, mungkin saya itu kan sering dinas luar Bu, itu saya sering Oh, memberikan tugas, apa ya, tambahan yang terlalu banyak, itu yang oke. pertama mungkin. Kemudian mungkin pertanyaannya juga banyak, heeh, dan mungkin saya juga kurang memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Oh, oke oke oke. Pak Yuda sering pergi-pergi ya. Iya Ibu, banyak dinas nih, PL Oke Bu, oke. dinas luar, heeh. Memang kalau saya boleh tahu, Pak, emang sumber belajarnya apa saja, Pak, kalau di kelas itu, Pak? Iya. Kalau sementara ini Bu, sumber belajar saya itu masih mengandalkan buku teks yang ada di perpustakaan, gitu Bu. Iya ya, tidak apa-apa, Pak, itu sudah bagus juga. Tapi kira-kira ada tidak ya sumber belajar lain selain buku teks itu, Pak Yuda? Kalau saya pikir ya banyak sih Bu, sumber Hmm, belajarnya mungkin seperti kita melihat di YouTube, itu buat referensi, atau artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, ya. atau bisa juga menggunakan aplikasi sosial media, seperti sekarang kan zamannya TikTok tuh, TikTok Oh, atau dengan Reel di IG begitu Ibu. iya iya, bagus itu, Pak Yuda. Kesukaan anak-anak itu TikTok dan Betul Reels di sekali, IG, iya. Jadi Bapak bisa menggunakan, sumber-sumber belajar tersebut, kemudian pasti anak-anak juga akan lebih antusias dalam pembelajaran. iya, betul Ibu. Kalau begitu sekarang rencana Pak Yuda seperti apa ke depannya? Nah, rencana saya itu yang pertama mungkin merancang
pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, Bu. Seperti nanti Oke. lihat mungkin saya menampilkan video TikTok ataupun YouTube, kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan kemampuan murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga Oke. murid itu tidak terkesan dipaksa loh, dipaksa tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia ada bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau yang sekarang lagi tren kan ada laporan digital. Mungkin anak lebih Oh. suka kalau hubungannya dengan digital begitu, Ibu. Iya iya, bagus sekali Pak Yuda. Pembelajaran diferensiasi itu sangat cocok untuk kebutuhan peserta didik Pak Yuda. Bagus sekali. Kemudian rencana aksi ini ada tidak pihak yang akan dilibatkan Pak Yuda? Rencana aksi ini pastinya ada, Ibu. Oke, Saya akan melibatkan mungkin rekan guru saya untuk iya. memberikan masukan terkait rencana aksi yang akan saya lakukan. Mungkin yang saya akan berkolaborasi atau bertukar pikiran dengan rekan sejawat saya, begitu Ibu. Iya, bagus sekali Pak Yuda. Kita tidak bisa berjalan sendiri ya Pak. Iya Ibu. Iya, kemudian Pak Yuda, komitmennya seperti apa terhadap rencana ini? Kalau komitmen saya itu saya berencana membuat tadi rencana pembelajaran yang mengasihkan, kemudian menggunakan sumber belajar yang lebih variatif untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid nanti saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya serahkan itu pilihan sumber belajarnya pada murid-murid saya. Begitu Ibu. Oke, bagus sekali Pak Yuda. Tentunya semuanya akan berpusat pada peserta didik kita ya Pak. Iya Saya Ibu. sangat mendukung apa yang Pak Yuda rencanakan. Mudah-mudahan semua berjalan dengan harapan ya Pak. Amin Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Ya, amin Pak Yuda, semangat, sukses Semangat terus. Ibu. Oke, Iya. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ya saya sampaikan ya Pak Yuda. Baik, dari praktik sesi rukol praktik ini kami berdua akan merefleksikan coaching untuk supervisi akademik dengan menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, yang sudah berjalan baik selama percakapan adalah alur tirtanya sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah dilaksanakan secara keseluruhan tahapannya. Kemudian yang kedua, yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan adalah harus terus banyak latihan lagi agar terbiasa melakukan coaching dan menggunakan pertanyaan pemantik yang lebih berbobot, lebih mendengarkan dengan aktif dan hadir secara penuh. Kemudian yang ketiga yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat coaching, yaitu kita harus fokus dan meninggalkan kegiatan lain terlebih dahulu saat coaching berlangsung. Yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya adalah memperbanyak latihan, fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, kemudian mampu melihat peluang baru dan masa depan. Selanjutnya, yang dirasakan pada saat di coaching, tentunya kami berdua merasa lega dan lebih bersemangat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Demikian, Pak Yuda, mungkin ada tambahan? Cukup Ibu. Oke, baik. Terima kasih.